pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tali. Dalam seri ke-155 ini didukung oleh para pemain: Harry sebagai Dia Sang Ramawijaya, Mas Sono sebagai Arda Raja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundara, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rus dan Dahlan sebagai pedagang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ruang pendapa rumah kediaman Dia Sang Ramawijaya seketika menjadi hening. Kata-kata yang diucapkan Arda Raja terasa pedas, terasa panas dan menyakitkan. Wajah Rangga Lawe yang duduk di sebelah Lembu Sora kelihatan merah padam. Tapi nampaknya Dia Sang Ramawijaya sendiri berusaha menahan gejolak hatinya. Sang Ramapati memberikan isyarat dengan kerdipan mata, dan Dia Sang Ramawijaya segera menangkap isyarat itu, yang kurang lebih artinya menyuruh dia bersabar. Adi Arda Raja, aku sama sekali tidak mengerti mengapa Adi mempunyai pikiran seperti itu tentang Majapahit. Kakang Wijaya, naluriku mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara Majapahitmu ini dengan Desa Lupandak. Aku melihat gejala-gejala yang sama, suasananya sama, orang-orangnya pun itu juga kurang lebih sama. Apakah ini hanya merupakan kebetulan saja? Di dunia ini banyak hal-hal yang bersifat kebetulan, Adi Arda Raja. Memang,
Tapi seringkali terjadi apa yang semula kita duga sebagai suatu kebetulan, ternyata ada unsur kesengajaan, Kakang. Angger Ardaraja, sebaiknya persoalan ini jangan dipanjang lebarkan. Benar, Gar. Tak ada perlunya membesar-besarkan perkara. Siapa yang membesar-besarkan perkara, Paman Empu Sora? Kalau memang terbukti ada hubungan yang erat antara Tisalopandak dan Majapahit, ini bukan perkara yang kecil, Paman. Ini harus diusut terus, harus diselidiki sampai tuntas. Ibarat sebuah kolam, harus bisa dilihat sampai ke dasarnya, Paman. Iya, baiklah. Kalau memang demikian keinginan Adi Ardaraja, silakan. Tapi kami yakin bahwa Adi Ardaraja tidak akan bisa menemukan apa-apa di dasar kolam. Itu bisa kita lihat nanti, Kakang Wijaya. Aku pun tidak akan menyerah sampai di sini. Sampai kapan seseorang mampu menyimpan bau busuk di dalam tubuhnya? Adi Ardaraja, kalau kita ingin bicara soal aroma, maka kita juga harus tahu keadaan indera penciuman kita. Di halaman depan itu ada banyak macam tanaman bunga. Ada bunga melur, bunga cempaka, bunga kenanga, dan salah satu di antara bunga-bunga itu ada sebuah bunga yang menyebarkan aroma yang amat sedap. Bunga itu adalah bunga sonyaroga. Tapi tentu saja bagi seseorang yang mempunyai indera penciuman yang tidak sehat, dia tidak akan mampu mencium harumnya bunga sonyaroga. Barangkali yang terjadi adalah sebaliknya. Dia akan mencium bau busuk yang sangat menusuk. Kakang Wijaya, bagaimana kalau seandainya di Pedukuhan Majapahit ini ada bunga bangkai? Adi Ardaraja, kami tidak pernah menanam bunga bangkai di tempat yang kami huni selama ini. Entahlah, di tempat lain, kami tidak tahu. Kakang Wijaya, kau memang pandai bermain dengan kata-kata. Iya. Kau pandai bersembunyi di balik kata-kata. Tapi Ardaraja tidak akan kurang waspada. Sekarang pun, aku sudah mencium bau yang tidak sedap di balik kata-katamu itu. Bau busuk, bau bunga bangkai, Kakang. Adi Ardaraja, kau perlu mengunjungi seorang tabib untuk menyembuhkan indera penciumanmu yang tidak sehat. Kurang ajar. Ardaraja, sudahlah. Hentikan perdebatan yang tidak ada manfaatnya ini. Hamba tersinggung, Ayahanda Prabu. Ardaraja, kau tidak perlu mengumbar hawa nafsumu. Kau tahu apa yang aku maksudkan, bukan? Baik, Ayahanda Prabu. Hamba tahu. Nah, pertengkaran ini tadi tidak perlu diteruskan lagi. Kalian bukan anak-anak kecil lagi. Kalian kuanggap sudah cukup dewasa. Karena itu, kuharapkan kalian bisa mengatasi segala permasalahan dengan sikap yang juga dewasa. Ketegangan di ruang pendapa tidak terus berlanjut. Sekalipun Ardaraja nampak masih kesal dan marah, dan juga kecewa, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Usahanya untuk memojokkan Tias Sanggrama Wijaya di depan Sang Prabu Jaya Katuang telah gagal. Tak lama kemudian, keempat orang istri Tias Sanggrama Wijaya keluar. Mereka membawa nampan berisi makanan-makanan ringan, dan dua orang di antaranya membawa guci-guci berisi minuman. Dan selanjutnya, ruangan pendapa disibukkan oleh mereka yang sedang menikmati hidangan khas Majapahit. Tias Sanggrama Wijaya dengan ramah menyilahkan tamu-tamunya untuk mencicipi hidangan. Sementara nampak Sang Ramapati sibuk melayani Sang Prabu Jaya Katuang minum tuak. Mari, silakan Gusti Prabu. Iya. Terima kasih, Paman Rampati. Ayo, Paman Kebun Ayo, Ardaraja. Iya, Gusti. Iya, Gusti. Maaf, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu tidak berminat untuk berburu di hutan tarik ini? Hamba lihat Gusti Prabu juga membawa peralatan untuk berburu. Iya, memang. Semula, memang aku ingin sekali berburu. Tapi sebaiknya aku batalkan saja untuk saat sekarang ini. Kalau misalnya Gusti Prabu ingin berburu,
kami dapat menunjukkan daerah perburuan yang mengasihkan. Di sebelah utara pedukuhan Majapahit ini ada sebuah bukit yang banyak sekali dihuni oleh kijang-kijang liar. Dan di sebelah timur, Gusti Prabu dapat dengan mudah menemukan sarang-sarang burung merak. Menyenangkan sekali. Tapi Paman Rampati, kau jangan kecewa. Aku memang harus segera kembali ke Istana Kediri. Aku banyak mempunyai urusan yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Barangkali pada kesempatan lain, aku akan kembali lagi ke tempat ini untuk berburu. Menjelang lepas tengah hari, Sang Prabu Jayakatwang berpamitan kepada Dyah Sanggrama Wijaya. Nampak Patih Kebo Mundarang mengatur prajurit-prajurit untuk bersiap-siap kembali ke Istana Kediri. Arda Raja sudah lebih dulu naik ke atas punggung kudanya. Wajahnya masih kelihatan kesal, dan dia tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Setelah Sang Prabu Jayakatwang naik ke atas punggung kuda, maka tak lama kemudian, rombongan pun segera diberangkatkan. Ya, ayo kita berangkat sekarang. Ya, berangkat. Mengapa berhenti, Gusti Prabu? Aku ingin bicara dengan Arda Raja. Apa yang hendak Ayahanda Prabu bicarakan dengan hamba? Arda Raja, kulihat kau masih nampak kecewa. Memang sebenarnya hamba sangat kecewa, Ayahanda Prabu. Arda Raja, kau adalah seorang pangeran pati. Kau adalah seorang pembesar negara. Kau tidak boleh menampakkan kekecewaan di depan umum. Terlebih lagi di depan orang yang menjadi musuhmu. Itu akan bisa membahayakan dirimu sendiri. Benar, Gusti Pangeran. Seorang pimpinan harus mampu menyembunyikan perasaannya. Sebab ada ungkapan yang mengatakan demikian. 2 orang prajurit bertarung dengan senjata pedang ataupun tombak. Tetapi 2 orang pimpinan bertarung dengan raut wajahnya, dengan senyumannya, dengan kata-katanya, dengan penampilannya. Tapi aku sudah tidak sabar lagi, Paman Kebo Mundarang. Aku kesal. Dyah Sanggrama Wijaya itu benar-benar licik. Sanggrama Wijaya boleh licik, Arda Raja. Tapi kau jangan menjadi pangeran pati yang tolol. Kau adalah calon pewaris tunggal tahta Panjalu. Karena itu, kau tidak boleh mengumbar hawa nafsumu di sembarang tempat. Ayahanda Prabu, kalau hamba berkata-kata keras terhadap Kakang Wijaya, itu hamba maksudkan untuk memojokkannya. Sebab hamba yakin dia telah menyembunyikan sesuatu yang berbahaya bagi pemerintahan Kediri. Arda Raja, kita tidak bisa menuduh tanpa bukti-bukti yang jelas. Benar, Gusti Pangeran. Perumpamaan yang Gusti Pangeran kemukakan di ruangan pendapa sangat bagus. Majapahit ibarat sebuah kolam. Dan kita semua tidak tahu apa yang terdapat di dasar kolam. Karena itu sebaiknya kita jangan membuat kolam itu menjadi keruh. Kita harus bersabar dan membiarkan kotoran mengendap di dasar kolam. Dengan begitu kolam akan menjadi jernih dan kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Paman Kebo Mundarang, bagaimanapun juga aku tetap yakin bahwa Kakang Sanggrama Wijaya telah menyimpan bangkit busuk di dasar kolamnya. Arda Raja, untuk sementara kau simpan dulu keyakinanmu itu untuk dirimu sendiri. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Paman Kebo Mundarang. Kita harus bersabar. Kita harus pandai-pandai menahan hawa nafsu. Kecurigaan yang tidak beralasan bisa menjerumuskan diri kita sendiri. Ya, biarkan saja dulu air kolam menjadi jernih. Tapi
Tapi bukan berarti kita tidak mengawasi secara ketat apa yang sedang terjadi di Padukuhan Majapahit. Kita akan terus mengadakan penyelidikan dan pengawasan. Kalau memang suatu ketika terbukti bahwa Sang Gramawijaya telah menyusun kekuatan di desa Majapahit untuk merongrong kewibawaan pemerintahan Kediri, nah, pada saat itulah kita diwajibkan bertindak dengan tegas. Ya, sudahlah Ardaraja. Kau tidak perlu merasa terlalu kecewa. Kunjungan kita kali ini tidak gagal sama sekali. Setidak-tidaknya, kunjungan kita ini akan membuat mereka berpikir 2 kali untuk menyusun kekuatan sebagai lawan tanding pemerintah Kediri. Bagiku, Majapahit tidak lebih dari seekor anak domba. Dan bagaimanapun juga, seekor anak domba tidak akan mampu menggeram seperti seekor singa. Sudahlah. Ayo, kita teruskan perjalanan. Raja itu memang manusia yang berbahaya sekali. Dia licin seperti belut. Dia juga jahat seperti seekor serigala. Ampun, Gusti Pangeran. Justru sebenarnya yang berbahaya adalah Prabu Jayakatwang sendiri. Memang sepintas selalu dia kelihatannya tidak mencurigai kita. Tapi bukankah kita tidak tahu apa yang terdapat di dalam hatinya? Benar, Gusti Pangeran. Justru Gusti Sang Gramawijaya harus lebih waspada dalam menghadapi sikap Prabu Jayakatwang. Sikap bermanis-manis muka, senyuman yang ramah, dan tingkah laku yang menarik justru lebih berbahaya karena kita tidak tahu apa yang terdapat di dalamnya. Iya, benar Paman. Lalu sebaiknya langkah apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Menurut pendapat hamba, tidak ada yang bisa kita lakukan selain lebih berjaga-jaga. Benar, Gusti. Penjagaan Majapahit ini harus lebih diperketat. Jangan sampai ada telik sandi pemerintah Kediri bisa menyusup kemari. Baiklah, Paman. Sekarang tolong kumpulkan seluruh warga Majapahit malam ini juga. Oh iya, apakah Kakang Ranggalawi sudah kembali? Oh, sudah, Gusti. Ranggalawe yang sudah kembali bersama calon-calon prajurit Majapahit yang selama ini bersembunyi di dalam goa-goa di sekitar Dukuh Majapahit. Kalau begitu, kumpulkan semuanya di halaman ini. Aku ingin bicara langsung pada mereka. Baik, Gusti. Malam itu, halaman rumah kediaman Dyah Sang Gramawijaya nampak dipadati oleh sekumpulan manusia. Mereka semua kurang lebih berjumlah 700 orang. Mereka adalah warga desa Majapahit, dan sebagian adalah calon-calon prajurit Majapahit yang selama ini telah dilatih dalam berbagai hal olah kanuragan. Mereka kelihatan berdiri dengan tegar, menunggu apa yang akan diamanatkan oleh Ratu Gustinya. Tak lama kemudian, Dyah Sang Gramawijaya keluar dari ruangan pendapa dengan diiringi oleh keempat orang istrinya. Saudara-saudaraku yang tercinta, untuk kesekian kalinya kita berkumpul di halaman rumah ini. Dan untuk kesekian kalinya pula, aku ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar atas sikap dan dukungan kalian. Selama ini kita telah membangun desa yang kita namakan Majapahit dengan susah payah. Kita menebang pohon-pohon besar, kita membuka lahan-lahan pertanian, dan kita bercocok tanam untuk menghidupi keluarga kita. Karena itu, kita tidak rela kalau ada orang atau sekelompok orang yang ingin merusak.
ataupun menghancurkan apa yang telah kita bangun dengan susah payah ini. Bagaimanapun juga, Majapahit adalah tumpuan harapan kita di masa-masa yang akan datang. Majapahit harus terus kita bina, kita bangun, dan kehadirannya kita tempatkan di atas segala kepentingan pribadi. Majapahit bukan hanya milik satu orang atau dua orang saja. Majapahit adalah milik kita semua. Karena itu, kita harus berani berkorban, berani bekerja keras untuk membela apa yang telah menjadi milik kita bersama. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Kita tinggalkan sejenak suasana di padukuhan Majapahit yang penuh diwarnai semangat perjuangan. Sekarang marilah kita lihat keadaan di kota Singasari. Kota Singasari yang telah 70 tahun lamanya menjadi pusat roda pemerintahan, sekarang nampak sunyi. Semenjak roda pemerintahan dipindahkan ke Kediri oleh Prabu Jayakatwang, kota Singasari seperti ibaratnya seekor macan tak bergigi lagi. Yang tinggal hanyalah puing-puing kejayaan Sri Rajasa atau Ken Arok di masa lalu sebagai pendiri kerajaan Singasari. Namun begitu, Sang Prabu Jayakatwang masih tetap menganggap perlu kota Singasari dijadikan pusat pemerintahan perwakilan kerajaan Kediri. Dan Mantri Segoro Winotan yang dibekali 2000 orang prajurit Kediri ditunjuk sebagai penguasa istana Singasari dan sekitarnya. Walaupun kota Singasari sudah menjadi seperti kota tua, namun pasar Singasari yang terletak di sebelah utara alun-alun kelihatannya masih cukup ramai. Setiap 5 hari sekali, pasar itu menjadi sangat sibuk oleh kegiatan para pedagang yang datang dari berbagai desa di sekitarnya. Kelihatannya kau seorang wanita asing. Kulitmu putih dan wajahmu tidak memperlihatkan wajah yang biasanya dimiliki oleh seorang wanita pribumi. Apakah pendapatku ini benar? Pendapat Tuan tidak seluruhnya benar. Ayahku memang seorang pedagang asing, tapi ibuku seorang wanita pribumi. Aku lahir dari darah campuran. Begitu. Lalu siapa namamu? Nama saya Rara Ramuri. Di mana kau tinggal? Saya tinggal di desa Kacipuri. Kacipuri cukup jauh dari sini. Nah, apakah kau masih ingin makan yang lain? Tidak, Tuan. Sudah cukup. Berapa semuanya? Tunggu. Akan saya hitung dulu ya. 10, 5 kepeng, 2 kepeng. Ya. Semuanya 17 kepeng. Baiklah. Akan saya bayar. Aduh. Ada apa? Uang saya hilang, Tuan. Tidak bisa. Kau mau menipu aku ya? Kau pasti seorang penipu. Kau gembel jalanan. Kau makan seenaknya tanpa mau bayar. Kurang ajar. Kau pasti seorang pencuri. Pencuri! Pencuri! Ada pencuri! Tuan, saya bukan pencuri. Ada pencuri! Saya bukan pencuri, Tuan. Saya bukan pencuri. Ada pencuri! Ada pencuri! Meisin semenjak peristiwa penyergapan di rumah kediaman Empu Hanggareksa beberapa waktu yang lalu, hidup terlunta-lunta di dalam pelariannya. Dia berjalan dengan tujuan yang tidak pasti. Agar jangan mudah dikenali orang, dia sengaja menukar pakaiannya dengan pakaian yang biasa dikenakan seorang gembel jalanan.
Rambutnya dibiarkannya acak-acakan, tak pernah disisir. Demikian juga wajahnya kelihatan kotor. Di pagi yang cerah itu, ketika matahari bersinar dengan cemerlang di atas langit, Meisin tiba di pasar Singasari. Dia segera menyelinap di antara kerumunan orang-orang yang sibuk berjual beli. Karena merasa lapar dan haus, dia segera menghampiri seorang penjual makanan. Tapi dia benar-benar terkejut ketika selesai makan, mendadak dia baru menyadari bahwa uangnya telah tidak ada lagi. Penjual makanan pun marah-marah. Dia dituduh sebagai seorang pencuri. Kau pasti seorang pencuri. Tidak, Tuhan. Tidak. Saya bukan seorang pencuri. Kau sudah mengambil 3 potong kue dan 2 cangkir minuman, dan sekarang kau tidak mau membayarnya. Apakah itu bukan seorang pencuri namanya? Ayo bayar. Bayar cepat. Kalau tidak aku akan berteriak kau. Jangan, Tuhan. Jangan berteriak. Sabarlah sebentar. Barangkali saya bisa menemukan kembali uang saya yang hilang. Saya akan mencarinya, Tuhan. Apa? Kau mau pergi? Kau mau melarikan diri? Tidak. Ayo tunggu. Kau jangan coba-coba melarikan diri. Tidak, Tuhan. Saya tidak akan melarikan diri. Kalau kau ingin melarikan diri, maka aku akan berteriak. Saya akan mencari uang saya yang hilang, Tuhan. Wah, awas. Jangan main-main kau. Kau pencuri busuk. Pencuri! Pencuri! Ada pencuri! Ada pencuri. Gimana itu lagi itu? Apa? Siapa yang mencuri? Lihat, Sambang. Dia telah mencuri makananku. Dia tidak mau membayar. Uangnya katanya hilang. Bukankah itu sama juga dengan mencuri? Tapi uang saya benar-benar hilang, Tuhan. Mana bisa? Kau gembel jalanan. Mana mungkin kau punya uang? Kau pasti mencuri. Ayo, ngaku saja. Ngaku bahwa kau adalah pencuri. Tapi saya benar-benar tidak mencuri, Tuhan. Ayo, Sambang. Seret saja orang itu ke tengah-tengah lapangan. Pukul saja dia kalau tidak mau mengaku. Kalau masih juga tidak mau mengaku, bawa saja dia ke istana Singasari. Serahkan pada prajurit-prajurit Kediri. Jangan, Tuhan. Jangan. Saya bukan pencuri. Ampun, Tuhan. Ampun apa? Ayo, ikut aku. Ayo, ikut aku. Kau bandel aja. Mau ikut apa dia? Ayo, cepat. Kemana, Tuhan? Kemana Tuhan akan membawa saya pergi? Pokoknya ikut. Ayo cepat. Atau kau ingin kupukul di sini? Ayo. Jadi kau masih tetap keras kepala ya? Kau masih juga tidak mau mengakui perbuatanmu yang tercela itu. Kau pencuri busuk, dia adalah jalanan, pencuri busuk. Sungguh, Tuhan, saya bukan pencuri. Apa? Saya memang orang susah, tapi saya bukan pencuri. Saya pasti bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Pintar ngomong. Aduh. Dengar, kalau kau masih juga tidak mau mengaku perbuatanmu, kau akan kupukul sampai babak belur. Jangan kau kira aku tak kenal wanita-wanita gelandangan seperti kau ini. Wanita seperti kau banyak berkeliaran di sekitar kota Singasari. Mereka pura-pura menjadi pengemis gelandangan, tapi sebenarnya mereka hanya untuk mencari kesempatan pencuri. Orang-orang seperti kau ini mesti ditangkap dan dipenjarakan. Orang-orang seperti kalian ini hanya mengganggu pemandangan di dalam kota saja. Tuhan tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kau makan tanpa mau bayar, apakah itu bukan bukti? Saya bukan tidak mau bayar, Tuhan. Uang saya hilang, dan saya bersedia mencari kembali uang saya hingga ketemu. Saya bukan pencuri, Tuhan. Kurang ajar. Kau berani melorot padaku ya? Tuhan sungguh kejam. Tuhan telah berbuat sewenang-wenang. Ya, aku memang kejam. Orang seperti kau ini tidak perlu diperlakukan dengan baik. Ya, rasakan. Sambang, centeng pedagang pasar Singasari itu, terus mengayunkan tangannya bertubi-tubi. Meisin mengaduh kesakitan, dan beberapa kali dia tersungkur jatuh kena hantaman tangan laki-laki bertampang kasar itu. Mereka yang berkerumun di sekitar tempat itu, tak ada yang berani bersuara ataupun campur tangan. Sekalipun di wajah mereka nampak tidak menyetujui sikap Sambang yang kasar dan bengis terhadap seorang wanita. Sambang terus mengayunkan tangannya, tapi mendadak seseorang mencekal pundaknya dari belakang. Siapa kau?
Sabar kawan, sabarlah, tenang, tenang. Kau jangan turut campur urusanku. Ayo minggirlah, kalau tidak, kau pun akan menjadi sasaran pukulanku. Tenang kawan, aku sama sekali tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Aku hanya menaruh iba melihat seorang perempuan yang tidak berdaya dianiaya. Apakah dia sanak familimu? Bukan, dia bukan apa-apaku. Kalau begitu minggirlah. Wanita gelandangan ini sudah berani mencuri di pasar Singasari. Karena itu, dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Apakah sudah terbukti bahwa dia mencuri? Itu bukan urusanmu. Kau bukan seorang penghulu pengadilan. Apa hakmu untuk bertanya seperti itu? Cepat minggir. Kau jangan membuat perkara denganku. Apa kau tidak kenal dengan Sambang? Aku kenal siapa kau. Kau adalah Sambang, salah seorang pendekar yang kemudian bercokol di pasar Singasari untuk mencari sesuap nasi. Kurang ajar. Rupanya kau bermaksud menjajal kemampuanku. Rupanya kau mempunyai kebiasaan juga. Aku hanya orang biasa, Sambang. Aku tidak lebih dari mereka yang berkerumun di tempat ini. Aku adalah salah seorang rakyat jelata. Aku bukan pendekar. Aku juga bukan prajurit. Dan lebih-lebih lagi, aku bukanlah seorang centeng pasar. Hiya, kau Sambang. Hiya. Sambang terus memburu. Dengan jurus-jurusnya yang berbahaya, dia terus mengepung lawannya. Kadangkala dia menyepak atau menendang, dan pada saat lain dia menjotoskan buku-buku tangannya yang kasar. Tapi orang yang menjadi lawannya ternyata cukup tangguh. Pertarungan menjadi semakin sengit. Mereka yang menonton serentak bergerak menjauh agar jangan sampai terkena pukulan nyasar. Debu mengepul di lapangan di dekat pasar Singasari. Melihat hal itu, Mesin segera menggunakan kesempatan untuk menyelinap. Dan dengan diam-diam, dia pergi meninggalkan tempat itu. Kurang ajar. Kau telah membuat malu aku. Kau keliru, Sambang. Yang membuatmu malu adalah perbuatanmu sendiri, bukan aku. Berdebah, setan alas. Jangan banyak bicara. Dan jangan keburu berbangga hati. Sekalipun aku belum dapat merobohkanmu, tapi kau pun belum dapat dikatakan mengalahkan aku. Hayo, kita lanjutkan lagi permainan ini. Tapi tunggu dulu. Kau belum menyebutkan siapa namamu. Aku tidak pernah bertarung dengan orang yang belum pernah ku kenal namanya. Baiklah, baik. Kalau kau ingin tahu namaku, dengar baik-baik. Namaku Kitalat Wajah. Nah, kau sudah puas sekarang? Bagus. Bagiku mengetahui siapa namamu adalah penting. Jangan sampai aku membunuh orang yang tidak ku ketahui siapa namanya. Nah, bersiaplah Kitalat Wajah. Sambang lalu melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Sementara itu Kitalat Wajah kelihatannya masih tenang-tenang saja. Sedangkan penonton yang berkerumun di sekitar tempat itu menjadi berdebar-debar. Rata-rata mereka tahu siapa Sambang. Mereka juga tahu bahwa pendekar itu adalah manusia yang kejam, yang tidak segan-segan mencabut nyawa orang yang menjadi musuhnya. Kitalat Wajah, kalau kau dapat menahan jurus pisau mautku ini, maka aku terima kalah. Hiya! Aduh. Nah, bagaimana Sambang? Apakah kau masih berminat untuk meneruskan permainan ini dengan jurus pisau matmu tadi? Ayo, berdirilah. Aku siap menanti serangan berikutnya. Baiklah. Aku menyerah kalah. Kau yang menang. Kaulah pemenangnya Kitalat Wajah.
Berdirilah, Sambang. Tidak pantas seorang pendekar meringkuk seperti itu. Berdirilah. Aku tahu. Sebenarnya kau orang yang baik. Kau hanya kurang pengajaran. Mulai sekarang, sebaiknya kau hentikan pekerjaanmu sebagai centeng pasar Singasari. Kau bisa memperoleh pekerjaan yang jauh lebih terhormat. Dan ingat, Sambang, ingat, jangan sekali-sekali kau menganiaya seorang wanita. Wanita adalah lambang dari kehidupan bumi pertiwi. Barang siapa menghina seorang wanita begitu rendah, maka itu berarti dia telah menghina bumi kelahirannya sendiri. Dia telah merendahkan derajat tanah tumpah darahnya sendiri. Bukankah benar apa yang kukatakan ini? Bagaimana pendapatmu, saudara-saudara? Seorang wanita adalah makhluk yang lemah. Dia wajib kita lindungi dari mara bahaya. Dia adalah pencerminan dari ibu kita. Jika ada seorang laki-laki telah menganiaya dan menghina seorang wanita, maka berarti dia telah berani menampar wajah ibunya sendiri. Laki-laki seperti itu tidak pantas kita hormati. Derajatnya lebih rendah dibanding derajat seekor hewan. Bagaimana? Kalian setuju dengan pendapatku? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju dengan pendapatmu itu, Kitalat Wajah. Apa alasanmu untuk tidak setuju? Apakah kau lahir dari rahim sebungkah batu? Bukankah kau mempunyai orang tua? Aku mempunyai orang tua yang lengkap. Aku lahir dari rahim ibuku. Lalu, apa alasanmu tidak setuju bahwa kita harus menghormati kaum wanita? Iya, benar. Kita memang perlu menghormati harkat dan martabat kaum wanita. Tapi ingat, itu bukan berarti karena kaum wanita adalah kaum yang lemah. Kaum wanita bukanlah kaum yang sama sekali tidak berdaya. Tapi, walaupun begitu tidak seharusnya seorang laki-laki menghina kaum wanita. Aku berpendapat, bagaimanapun juga kaum wanita adalah kaum yang pantas dilindungi oleh pihak laki-laki. Tidak semua wanita mengharapkan perlindungan dari seorang laki-laki. Apakah kau sudah merasa dirimu paling kuat, Kitalat Wajah? Sehingga kau berani menyombongkan diri untuk melindungi martabat kaum wanita. Coba, aku ingin lihat buktinya. Apa maksudmu? Apakah perkataanku belum jelas? Aku ingin melihat buktinya bahwa kau adalah seorang laki-laki yang kuat, sehingga kau boleh merasa pantas untuk menjadi pelindung harkat kaum wanita. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Agaknya kau mempunyai kepandaian yang ingin kau perlihatkan di depan orang banyak, ya? Aku hanya ingin membuktikan bahwa tidak semua wanita lemah seperti kau katakan. Dan aku tahu bahwa tidak semua laki-laki kuat seperti yang kau sombongkan. Ayolah, Kitalat Wajah. Kau tidak perlu merasa sungkan-sungkan. Kau tidak perlu merasa malu. Ayolah, pasang kuda-kudamu dan marilah kita mainkan 2 atau 3 jurus. Aku tidak ingin berbaku hantam dengan seorang wanita. Itu sudah merupakan pendirianku sejak dulu. Oh, kukira kau bukanlah seorang laki-laki yang berjiwa pengecut, Kitalat Wajah. Kau ini sebenarnya siapa? Apa maksudmu membuat gara-gara denganku? Nanti kau akan tahu sendiri siapa aku ini, Kitalat. Sebab, kalau ku sebutkan namaku sekarang, aku khawatir kau akan lari tunggang langgang. Kau sombong sekali. Mungkin kau benar, aku sombong. Mana yang lebih baik menjadi orang sombong atau penakut? Ayo, Kitalat Wajah. Aku menantangmu, adu kekuatan. Aku menantangmu, adu ilmu kanuragan.
Sebenarnya Ki Talatwaja bukanlah tergolong orang yang mudah marah. Tapi mendengar kata-kata yang diucapkan seorang wanita di depannya, hatinya menjadi panas juga. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya wanita yang berani